CCTV telah menjadi alat yang sangat penting dalam penyelidikan kasus orang hilang. Sistem pengawasan memberikan wawasan penting tentang pergerakan terakhir orang yang menghilang, memungkinkan penyelidik untuk menyusun kemungkinan rangkaian peristiwa. Meskipun prosedur pelacakan ini sudah dilakukan, masih banyak orang yang belum diketahui nasibnya. Nomor 20. Hanya ada informasi sependek satu kalimat mengenai latar belakang dan kepribadian Ashley Bosma, yang semuanya dapat disimpulkan dari keadaan seputar hilangnya dia. Pertama, Ashley berusia 40 tahun pada tahun 2025, dan berdasarkan daerah tempat dia menghilang, dia menyukai kegiatan di alam terbuka, mendaki, dan berkemah. Sisa deskripsi tentang wanita yang hilang tersebut dirangkum dalam poster-poster yang tersebar di jalan-jalan ramai dan lini masa media sosial. Ashley Bosma, menurut mereka, terakhir kali terlihat mengenakan legging berwarna merah muda dan sweater abu-abu. Dia memiliki mata biru dan pada saat menghilang, rambutnya diwarnai dengan warna agak merah muda. Tingginya sekitar 5 kaki 4 inci dan beratnya sekitar 115 pon. Dan sejak tanggal 14 Oktober 2025, tidak ada seorang pun yang melihat atau mendengar kabar darinya. Keadaan seputar kehilangannya sangat aneh dan penyelidikan pun terhenti, dengan sedikit petunjuk dan tidak ada informasi yang muncul. Garis waktu hilangnya Ashley dimulai pada hari itu di Pulau Vancouver, British Columbia, Kanada. Di sini, Wanita itu pergi memancing, meskipun belum dijelaskan dengan siapa dia pergi, jika ada. Perjalanan itu dipastikan terjadi di Cumberland, di mana Ashley dilaporkan mendirikan tenda di dekat Danau Comox yang terletak di Cumberland Lake Park seluas 24 hektar. Cagar alam tersebut menawarkan pantai berpasir, platform apung untuk berenang, area berkemah, 14 lokasi berfasilitas area berkemah kelompok, dermaga, peluncuran perahu, jalur pendakian, dan hingga 34 lokasi tanpa fasilitas. Taman ini juga menjadi habitat bagi rusa ekor hitam, rusa Roosevelt, cougar, dan beruang hitam, sehingga para berkemah diwajibkan menyimpan semua makanan dalam wadah tahan hewan. Selama 4 hari sebelum Ashley menghilang, dia terlihat di kamera pengawas memasuki sebuah tempat yang tidak disebutkan. Gambar ini memberikan pihak penegak hukum dan masyarakat gambaran baru tentang seperti apa penampilan Ashley pada saat dia menghilang. Beruang hitam sering terlihat oleh para pengunjung taman-taman ini. Diduga setelah mendirikan tenda di dekat danau, Ashley mungkin memasuki salah satu jalur di sekitarnya, meskipun para penyelidik tidak bisa memastikan jalur mana yang mungkin dia lewati. Ada juga dugaan bahwa dia mungkin dijemput oleh seseorang atau berjalan ke lokasi yang tidak diketahui. Keadaan seputar hilangnya dia masih belum diketahui oleh pihak penegak hukum, yang tetap membuka semua kemungkinan. Setelah tidak mendengar kabar darinya selama 2 hari, ibunya, Sandy, melaporkan dia hilang ke RCMP. Sudah 6 bulan berlalu dan para penyelidik telah menindaklanjuti setiap petunjuk yang mungkin sambil terus secara aktif menyelidiki kasusnya. Orang-orang terdekat sejak itu telah membuat GoFundMe untuk menggalang dana untuk hadiah bagi siapa saja yang memberikan informasi tentang keberadaan Ashley Bosma. Keluarga percaya bahwa menawarkan hadiah mungkin akan mendorong siapapun yang memiliki informasi untuk melapor dan membantu mereka menemukan kerabat mereka yang hilang. Keluarga tersebut tidak tinggal di daerah Comox sehingga mereka harus bolak-balik antara rumah dan mencari tempat menginap, yang menyebabkan biaya semakin bertambah. Uang yang terkumpul melalui GoFundMe juga akan memungkinkan mereka untuk melanjutkan upaya pencarian yang sedang berlangsung. Targetnya ditetapkan sebesar $9.000 Kanada dan lebih dari $7.500 telah terkumpul. Setiap informasi mengenai keberadaan Ashley Bosma dapat disampaikan ke RCMP Comox Valley di nomor 250-338-1321. Para pemberi informasi diminta untuk menyebutkan nomor berkas kasus 2025-15816 nomor 19. Lisa Dorian lahir di Irlandia Utara pada tahun 1979, anak tertua dari 4 bersaudara dari pasangan Pat dan John Dorian. Dia memiliki 3 adik perempuan bernama Michelle, Joanne, dan Sierra. Di usia 20-an, wanita muda yang ramah, supel, dan menyenangkan ini bekerja sebagai asisten toko di kota tepi laut Bangor County Down. Dia berencana pindah ke Spanyol untuk memulai bisnis penyewaan jet ski, menggunakan kompensasi cedera pribadi sebesar 50.000 pound yang akan diterima pada pertengahan tahun 2005. Pada musim panas tahun 2004, Lisa mengakhiri hubungan 4 tahunnya dengan Jamie Mills dan mulai menghabiskan waktu bersama kelompok teman baru yang tidak disetujui keluarganya. Mereka percaya bahwa kelompok tersebut memiliki hubungan dengan kejahatan terorganisir, narkotika keras, dan paramiliter loyalis. Sekitar waktu ini, wanita berusia 24 tahun tersebut dilaporkan mulai menggunakan narkotika secara rutin.
Sebelum Lisa menerima kompensasinya, dia menjadi pusat sebuah kasus yang tak terpecahkan selama puluhan tahun. Pada akhir Februari 2005, Lisa menghabiskan malam Jumat di Broomsport sebelum menginap bersama seorang teman di Baileywater. Keesokan harinya, dia terlihat di sebuah pub dekat Kirkcaldy, lalu di sebuah pesta di Bailey Halbert, sebelum kembali ke flatnya di Bangor selama beberapa jam. Suatu waktu pada malam itu atau dini hari, Lisa meninggalkan apartemennya dan pergi ke rumah Naomi Drysdale di Bailey Halbert, di mana sedang berlangsung sebuah pertemuan lain. Pada hari Minggu 27 Februari, Lisa dan beberapa kenalannya pergi ke Bailey Halbert Caravan Park yang sepi untuk menghadiri pesta lanjutan. Banyak peserta pesta berada di bawah pengaruh narkotika untuk bersenang-senang. Lisa dilaporkan menghabiskan sebagian besar waktunya bersama Mark Lovett, penjaga taman di Caravan Park tersebut. Pada dini hari Senin 28 Februari, pergerakan terakhirnya yang diketahui telah didokumentasikan. Pada 1 Maret, teman serumahnya menelpon adik perempuannya, Joanne, untuk memberitahu bahwa Lisa belum pulang ke rumah selama akhir pekan. Panggilan ke Lisa tidak dijawab dan keluarganya segera mulai mencari. Malam itu, keluarga bertemu dengan Mark Lovett yang menurut mereka tampak menangis dan gelisah. Dia mengaku bahwa dia dan Lisa sedang duduk di dalam karavan sekitar pukul 4.45 pagi ketika mereka mendengar suara keras dan melihat cahaya berkedip di luar. Keduanya berlari keluar karena ketakutan dan terpisah dalam kegelapan. Mark mengatakan bahwa dia kemudian mencoba menelpon Lisa, tetapi Lisa tidak menjawab. Dia mengaku inilah terakhir kali dia melihatnya. Lisa Dorian dilaporkan hilang dan polisi mulai mencari di taman karavan, dan di dalam karavan mereka menemukan tas tangan serta barang-barang miliknya yang lain. Pernyataan saksi terbatas karena sebagian besar tamu pesta berada di bawah pengaruh narkotika rekreasional dan tidak dapat memberikan keterangan yang dapat diandalkan. Salah satu tamu pesta yang tidak mengonsumsi apapun memberikan keterangan lebih rinci. Dia mengatakan Mark dan Lisa mengalami halusinasi begitu parah sehingga dia menjadi khawatir terhadap mereka. Sekitar pukul 1.15 pagi, dia menelepon Lisa untuk menanyakan keadaannya, tetapi Lisa tidak menjawab. Mark menjawab teleponnya dan dengan tidak jelas mengatakan bahwa dia berhalusinasi sebelum menutup telepon. Polisi kemudian menerima informasi yang saling bertentangan. Mark awalnya mengatakan bahwa dia menelpon Lisa setelah mereka terpisah, tetapi beberapa bulan kemudian dia juga menelpon pacar Lisa yang diduga mengaku sedang berada di Bangor bersama wanita lain. Pacar Lisa membantah hal ini dan mengatakan bahwa Mark hanya memberitahunya bahwa Lisa hilang. Dia juga mengungkapkan bahwa ponsel Lisa sebenarnya ada di flat miliknya di Baileywater. Setelah pernyataan-pernyataan yang saling bertentangan ini, Mark tiba-tiba berhenti berbicara dengan polisi dan menolak bekerja sama dengan keluarga Lisa. Pada Februari 2025, polisi merilis rekaman CCTV Lisa dari restoran Saltwater Brick yang direkam 2 hari sebelum dia menghilang. Itu tetap menjadi rekaman terakhir yang diketahui tentang dirinya. 2 dekade kemudian, Lisa masih hilang. Keluarganya tetap berharap bahwa suatu hari nanti dia akan ditemukan. Dia digambarkan memiliki rambut pirang, mata biru, tubuh ramping, dan tinggi sekitar 5 kaki 4 inci. Crime Stoppers menawarkan hadiah sebesar 20.000 pound sterling untuk informasi yang mengarah pada keberadaan Lisa atau penangkapan mereka yang bertanggung jawab atas hilangnya dirinya. Keluarga Lisa terus memohon informasi, berharap seseorang akan memberikan petunjuk yang dapat membawa mereka ke arah yang benar. Terakhir kali Lisa terlihat mengenakan kaos putih, celana training warna terang, dan sepatu bot moon boots putih berbulu saat dia menghilang. Informasi mengenai Lisa dapat disampaikan ke Kepolisian Irlandia Utara di nomor 101 atau melalui portal online mereka di psni.police.uk/psni.police.uk/report. Tips anonim dapat disampaikan ke Crime Stoppers di 0800 555 111. Nomor 18. Brad McGillivray lahir di Wongan Hills, Australia Barat, dan dia adalah anak desa sejati. Orang-orang terdekat menggambarkannya sebagai sosok yang sosial, supel, ramah, dan peduli, dengan lingkaran pertemanan yang luas. Dia sangat menyukai olahraga, terutama tenis, kriket, bola basket, sepak bola, selancar, polo air, dan memancing, yang menjadi kegemarannya saat liburan keluarga di Cervantes. Keluarganya mengatakan bahwa dia telah menjalani kehidupan impian ala Australia, sampai akhirnya dia terhubung dengan kasus hilangnya orang di Stuart Highway yang belum terpecahkan. Stuart Highway membentang sepanjang 2.800 km dari Port Augusta di Australia Selatan hingga Darwin di utara, melintasi beberapa wilayah paling tandus di Australia.
Dengan sedikit tempat pemberhentian di antara kota-kota dan batas kecepatan yang mencapai 130 km per jam, jalan ini dianggap sebagai salah satu jalan paling berbahaya di negara ini. Antara tahun 2004 dan 2007, beberapa kasus hilangnya orang terjadi di dekat jalan raya ini di Northern Territory, dan banyak yang masih belum terpecahkan. Pada tahun 1997, Brett menghabiskan 3 bulan di rumah sakit Greylands setelah orang tuanya Rosette dan Colin menyadari ia sering berbicara aneh, mengalami paranoia, dan menunjukkan tanda-tanda delusi. Dia dirawat karena episode psikotik akut, penyebabnya tidak diketahui. Tetapi setelah keluar dari fasilitas tersebut, keluarganya percaya dia sudah membaik. Pengalaman itu kemudian menginspirasi Brett untuk mengejar karir di bidang keperawatan komunitas atau pekerjaan kesehatan mental. Dia mendaftar di Universitas Edith Cowan, berkembang meskipun ada tekanan, mendapatkan banyak teman, dan bahkan menyelesaikan kerja praktik di rumah sakit Greylands, tempat dia pernah dirawat. Namun, segalanya berubah pada hari Senin 10 April 2006. Pagi itu, Brett yang berusia 26 tahun bersiap-siap untuk bekerja, memberitahu ibunya bahwa dia mungkin akan pulang lebih larut dari biasanya, dan berangkat pukul 6.40 pagi dengan Toyota Camry putih miliknya. Dia membawa ponsel, dompet, tas, dan mengenakan seragam perawatnya untuk shift di rumah sakit Bethesda di Claremont. Kemudian hari itu, Rosa menemukan pesan di mesin penjawab dari Universitas Edith Cowan yang mengingatkan Brett untuk memberitahu atasannya jika dia absen dari praktik keperawatannya. Dia mulai merasa gugup, tetapi berpikir mungkin rumah sakit belum mencatat kehadirannya. Lalu Colin menyadari Brett telah meninggalkan obat litium karbonatnya di dalam kulkas. Awalnya, mereka berharap dia hanya lupa minum obat atau sedang pergi mengunjungi teman. Tetapi setelah beberapa kali menelpon tanpa jawaban dan melewati malam tanpa tidur, mereka melaporkan dia hilang. Polisi memeriksa catatan telepon Brett dan mengetahui bahwa ponselnya dimatikan segera setelah dia meninggalkan rumah. Dia tidak pergi ke rumah sakit, sebaliknya dia pergi ke bank lokal, menarik uang, dan meninggalkan kota. Sejak itu, tidak ada yang mendengar kabar darinya. Karena dia suka bepergian, para penyelidik memeriksa rekaman CCTV dari seluruh Australia. Dia kemudian terlihat di Ceduna, sekitar 2000 km sebelah timur Perth, menarik uang lagi dari ATM. Selama 5 hari, rekeningnya terus menunjukkan penarikan hingga akhirnya habis. Orang tuanya menyetor lebih banyak uang, tetapi setelah tanggal 15 April, tidak ada transaksi lagi yang dilakukan. Seorang penjaga taman kemudian melaporkan melihat Brett pada Jumat Agung di Jalan Lurita dekat Kings Canyon di Teritori Utara. Dia tidur di pinggir jalan dan mengatakan bahwa dia kesulitan menemukan kendaraannya. Dia memberitahu penjaga taman namanya dan mengatakan bahwa dia sedang dalam perjalanan pulang. Penjaga taman mengatakan bahwa dia tampak sehat secara fisik tetapi terlihat bingung, jadi dia menghubungi polisi Hermannsburg. Ketika informasi tersebut dikaitkan dengan kasus orang hilang Brett, polisi mendirikan pos pemeriksaan di jalan, tetapi dia sudah pergi. Pada tanggal 26 April, seorang sopir truk melaporkan sebuah Toyota Camry yang ditinggalkan dengan nomor registrasi 8CI 766 di Stewart Highway di wilayah Serangan. Itu adalah mobil Brett. Di dalamnya, polisi menemukan tangki bensin penuh, kunci masih di kontak, dompet Brett, dan ponselnya. Satu-satunya yang hilang adalah Brett dan tas hitamnya. Struktur pembelian bahan bakar menempatkan Brett di Alice Springs pada 15 April, dan polisi melakukan pencarian melalui udara dan darat, namun tidak menemukan petunjuk lebih lanjut. Hilangnya Brett masih belum terpecahkan. Keluarganya mengatakan tidak ada yang melihat sesuatu yang aneh pada hari-hari sebelum ia menghilang, membuat kasus ini terasa tiba-tiba, tak terduga, dan benar-benar di luar kebiasaannya. Brett McGillivray digambarkan sebagai pria Kaukasia dengan rambut biru dan mata coklat. Dia memiliki kulit yang cerah dan tubuh yang kekar. Dia dikatakan memiliki tinggi 5 kaki 7 inci dan diyakini dia membawa ransel hitam kecil saat menghilang. Informasi dapat disampaikan ke Crime Stoppers di 1830. Sebagai alternatif, laporan dapat dikirimkan secara online di nsw.crimestoppers.com.au. Nomor 17. Pada tanggal 11 Maret 1933, Fermin Delgado Pinto lahir di Peru, di mana ia tumbuh dengan sederhana bekerja di ladang. Orang-orang yang mengenalnya menggambarkan dia sebagai sosok yang baik, ramah, berorientasi pada keluarga, dan ceria. Karena ia tinggal di dekat pantai, ia mengembangkan kecintaan pada pantai dan memancing. Bahkan di usia tua, ia tetap mandiri dan senang berjalan kaki jauh, selalu pulang ke rumah tanpa bantuan. Ia tidak memiliki riwayat kondisi kesehatan, demensia, atau masalah kognitif yang terdokumentasi. Pada tahun 2011, Fermin pindah dari Peru ke Chili untuk lebih dekat dengan putri-putrinya dan cucu-cucunya,
menetap di komune Peñaloma di Santiago. Pada bulan Maret 2018, salah satu putrinya dan suaminya merencanakan perjalanan kejutan ke Lima, Peru untuk merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-25. Derman mengetahui hal itu dan bersikeras untuk ikut agar dia juga bisa mengunjungi keluarganya. Karena tiketnya dibeli secara terpisah pada menit terakhir, Derman harus kembali ke Chili sendirian. Keluarganya khawatir karena usianya, tetapi seorang pegawai maskapai meyakinkan mereka bahwa staf akan membantunya di bandara, termasuk saat turun dari pesawat dan mengambil bagasi. Setelah 2 minggu di Lima, Derman naik pesawat pulang yang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Arturo Merino Benitez pada pukul 7 malam tanggal 2 April. Kerabat di Chili menunggu di gerbang keluar 4 untuk menjemputnya, tetapi setelah semua penumpang keluar, Jerman tidak pernah muncul. Ketika keluarga meminta bantuan staf bandara, mereka diminta untuk menunggu dan dilarang masuk ke area terbatas manapun. Dan staf bahkan tidak mau mengonfirmasi apakah pesawatnya sudah tiba. German tidak memiliki ponsel, jadi tidak ada yang bisa menghubunginya. Putrinya yang kemudian mendarat dari Lima mendapati bahwa dia masih hilang. Kerabat-kerabatnya berpencar dan mencari sendiri di terminal. Salah satu dari mereka memeriksa area taksi, tetapi dia diusir. Mereka juga berbicara dengan penumpang yang baru tiba dan bertemu dengan seorang wanita Kolombia yang mengatakan bahwa dia juga dijanjikan bantuan di bandara, tetapi tidak pernah menerimanya. Akhirnya, keluarga tersebut menemukan seorang petugas polisi yang memaksa staf bandara untuk memberikan informasi. Staf mengklaim pesawat Vermen telah tiba beberapa jam sebelumnya, tetapi ada masalah dengan bagasinya dan dia telah didudukkan di kursi roda di area pengambilan bagasi serta diminta untuk menunggu. Mereka mengatakan dia menjadi frustrasi dan pergi sendiri. Keluarga dan petugas menuntut rekaman CCTV meskipun mendapat penolakan dari staf. Rekaman tersebut bertentangan dengan cerita dari pihak bandara. Vermen tidak didampingi sejak dia memasuki terminal dan tidak pernah terlihat menunggu di area pengambilan bagasi. Seorang sopir taksi berbicara dengannya, tetapi Vermen tidak masuk ke dalam kendaraan tersebut. Sekitar pukul 19.30, rekaman menunjukkan dia didatangi oleh seorang pria tak dikenal, yang diduga mungkin adalah pegawai bandara. Pria itu menunjuk ke suatu arah dan Vermen berjalan ke arah tersebut menuju halte bus. CCTV kemudian menunjukkan dia menunggu dalam antrean di sana, tetapi dia menjadi tidak sabar dan berjalan menjauh hingga akhirnya menghilang dari pandangan kamera. Itulah terakhir kali dia terlihat secara pasti. Firman membawa 9.000 peso saat dia menghilang, membuat keluarganya khawatir bahwa dia mungkin akhirnya hidup di jalanan. Saat mereka menyelidiki, mereka menemukan orang lanjut usia dan rentan lainnya juga hilang dalam keadaan yang sangat mirip dan mengkhawatirkan. Firman Delgado Pinto akan berusia 92 tahun hari ini. Dia digambarkan sebagai pria Hispanik dengan mata coklat dan rambut abu-abu pendek. Dia bertubuh sedang dan tingginya 5 kaki 6 inci. Informasi mengenai keberadaan pria yang hilang ini dapat disampaikan ke PDI atau hubungi 2708 2178. Nomor 16. Amy Brown menggambarkan suaminya, David Lamar Brown, sebagai orang yang luar biasa, suami yang sempurna, dan kakek yang penuh kasih sayang. Pasangan ini telah menikah selama seperempat abad dan pada tahun 2024, David berusia 70 tahun. Pasangan bahagia ini sedang dalam proses membangun rumah baru bersama pada tahun itu dan dikabarkan sedang menjalani hidup impian mereka serta merencanakan sisa hidup mereka. Sayangnya pada tahun yang sama, David menerima diagnosis yang tidak terduga dan tidak pernah diduga oleh siapapun. Setelah mengalami beberapa masalah kesehatan, David pergi ke dokter dan didiagnosis menderita kanker stadium 4. Obat-obatan untuk mengendalikan kondisinya diresepkan kepadanya dan ia segera memulai pengobatan untuk penyakit tersebut. Namun ini bukan akhir dari perjalanan naik turun yang ia alami. Amy membawa suaminya, David, ke Brooksville, Florida di Hernando County dari rumah mereka di Georgia karena David yang kini sedang berjuang keras sangat ingin bertemu dengan saudaranya dan menghabiskan waktu bersamanya. Salah satu hal dalam daftar keinginan David adalah pergi bersama saudaranya ke properti milik keluarga seluas 194 ekar untuk mengunjungi pohon ek tua. Pada kunjungan inilah David Brown tiba-tiba menghilang secara misterius, memicu pencarian besar-besaran yang hingga kini masih terus berlangsung. Pada tanggal 13 Agustus, David dan saudaranya bersama anjing pelindung terlatih yang setia Snoopy memutuskan untuk pergi ke daerah berhutan di Baton Rouge, Brooksville. Ketiganya pergi bersama dengan menggunakan mobil golf menuju hutan, namun perjalanan mereka terhalang oleh pohon tumbang. Pohon itu melintang di jalur, menghalangi mereka untuk melanjutkan perjalanan.
Saudara laki-laki David memutuskan untuk kembali ke rumah untuk mengambil peralatan guna menyingkirkan pohon itu. Pria berusia 69 tahun itu tetap tinggal bersama Snoopy di sisinya sambil berkata, "Baiklah, saya akan melanjutkan. Saya akan pergi melihat pohon itu bersama anjing." Itulah terakhir kalinya orang-orang terkasih melihat atau mendengar kabar dari David yang tidak pernah kembali dari perjalanan singkat itu. Sebelum saudaranya bisa kembali dari area berhutan, Snoopy sudah tiba kembali di rumah dan David tidak bersamanya, langsung membuat semua orang khawatir. Dia bergegas kembali ke jalan dan memulai pencarian selama berjam-jam yang tidak membuahkan hasil apapun. Pada pukul 1:30 siang itu, kantor Sheriff Hernando County diberitahu tentang hilangnya David Brown, dan operasi pencarian serta penyelamatan segera dimulai untuk seorang pria rentan yang membutuhkan pengobatan secara rutin. Pihak berwenang dengan cepat mendapatkan rekaman dari area berhutan yang direkam oleh kamera jebak, memperlihatkan David berjalan ke arah selatan, tampaknya menuju Hayman Road sekitar pukul 10.40 pagi. Petugas polisi menuju ke area tersebut dan menyusuri jalur itu, menelusuri kembali jejak langkah pria tersebut. Lebih jauh di sepanjang jalur, di area sebelum ia melewati kamera, para penyelidik menemukan kacamata dan sepatu David, namun ia tidak terlihat dimanapun. Tanpa adanya rekaman pengawasan lebih lanjut, para penyelidik kini hanya mengandalkan informasi dari saksi mata yang mungkin melihat orang hilang tersebut. Menemukan David sangatlah mendesak mengingat kondisinya. Dia digambarkan sebagai pria Kaukasia dengan rambut abu-abu dan mata biru. Tingginya sekitar 5 kaki 11 inci dan beratnya sekitar 175 pon. Informasi mengenai keberadaan orang hilang ini dapat disampaikan kepada kantor Sheriff Hernando County di 352-754-6830 dengan nomor kasus instansi 2024-0033-3975. Nomor 15. Sama seperti keadaan seputar hilangnya Anna yang tidak biasa, tidak banyak yang diketahui tentang kehidupan Anna Qureshi, termasuk hubungan pribadi, afiliasi, dan riwayat hidupnya. Yang diketahui adalah dia berusia 33 tahun dan merupakan penduduk New Jersey, tinggal di sebuah apartemen bersama anjing kecilnya di daerah Heights, Jersey City, di sebuah gedung yang terletak di 147 South Street. Hilangnya Anna dimulai pada dini hari tanggal 1 Maret 2025. Sekitar pukul 4.56 pagi itu, dia meninggalkan apartemennya bersama anjingnya. Kunci dan ponselnya ditinggalkan di apartemennya, dan dari situ, kita hanya bisa mengandalkan rekaman CCTV yang memperlihatkan Anna untuk menyusun sisa perjalanannya sebelum tiba-tiba terhenti. Rekaman pengawasan menunjukkan bahwa dia pergi ke salah satu taman di dekat rumahnya, yang kemudian dikonfirmasi sebagai Riverview Fish Park. Tidak pasti apakah dia membawa anjingnya saat itu, tetapi ketika dia terlihat lagi, dia sendirian. Penampakan terakhir wanita yang hilang itu tercatat pada hari yang sama, di mana dia terlihat di Hoboken, 2 mil sebelah timur apartemennya di Jersey City. Dia terlihat dalam rekaman mengenakan jaket hitam, sweatshirt hitam, celana hitam, dan sepatu hitam. Ini akan menjadi terakhir kalinya dia terlihat di kamera pengawas. Setelah tidak ada lagi yang melihat atau mendengar kabar dari Anna, keluarganya melaporkan dia hilang, dan hal itu memicu penyelidikan serta upaya pencarian yang menyeluruh. Saat menyelidiki kasus ini, pihak berwenang menemukan anjing Anna yang secara aneh dan tidak seperti biasanya telah ditinggalkan sendirian di koridor apartemen tempat dia ditemukan oleh staf. Penemuan itu sangat mengkhawatirkan bagi keluarganya yang percaya bahwa itu bukanlah kebiasaan Anna untuk meninggalkan anjingnya dalam situasi seperti itu. Sejak saat itu, hanya sedikit kemajuan yang dicapai dalam kasus aneh ini. Hanya sedikit petunjuk yang masuk. Setiap petunjuk telah ditindaklanjuti, namun tidak ada satupun yang mengarah pada petunjuk baru yang dapat membawa para penyelidik ke jalur yang benar. Para orang terdekatnya telah menawarkan hadiah bagi siapa saja yang dapat menemukan keberadaannya, dan pihak berwenang meminta anggota masyarakat untuk meninjau rekaman kamera pengawas dengan harapan kamera pribadi mereka merekam sesuatu. Kasusnya telah diklasifikasikan sebagai kasus orang hilang dan hingga April 2026 masih belum terpecahkan. Anna digambarkan memiliki kulit sawo matang, rambut hitam, dan mata coklat. Dia memiliki tinggi 5 kaki 10 inci. Kedua telinga dan hidungnya ditindik dan dia dikatakan memiliki beberapa tato. Informasi mengenai hilangnya atau keberadaan Anna dapat disampaikan ke Departemen Kepolisian Jersey City, Distrik Utara, di 2015-475-350 nomor 14. Charlene Hobbs adalah seorang ibu, saudara perempuan, putri, dan teman bagi banyak orang. Tidak banyak yang telah diungkapkan tentang kehidupan pribadi atau masa lalunya. Dia dikatakan berusia 36 tahun pada saat dia menghilang dan merupakan penduduk Riverside, Cardiff.
Garis waktu peristiwa yang berkaitan dengan hilangnya Charlene secara misterius dimulai pada 19 Juli 2024, hari di mana dia terakhir kali terlihat dan berkomunikasi dengan orang-orang yang dicintainya. Ketika kerabatnya yang tidak seperti biasanya tidak lagi mendengar kabar darinya pada hari itu, mereka melaporkan dia hilang, yang kemudian memicu penyelidikan berskala besar. Para penyelidik meninjau rekaman CCTV dari area sekitar, dengan satu penampakan tercatat pada 23 Juli. Dalam video tersebut, Charlene terlihat di toko Morrisons lokal di Adamsdown, Cardiff. Pada pukul 6.07 tanggal 24 Juli, kamera kembali menangkap dirinya, kali ini di sebuah properti yang terletak di Broadway, Adamsdown. Dari sana, polisi terpaksa mengandalkan laporan penampakan dari masyarakat, banyak di antaranya yang tidak dapat dikonfirmasi, serta penyelidikan yang membuat mereka bertanya-tanya apa yang tidak dikatakan oleh anggota masyarakat. Salah satu penampakan potensial terjadi pada tanggal 29 Juli ketika Charlene dilaporkan terlihat berjalan melintasi jembatan rel kereta api sekitar pukul 11.20 pagi itu. Jembatan itu yang secara lokal dikenal sebagai Black Bridge menghubungkan Adamsdown ke Splot. Penampakan ini menunjukkan Charlene mengenakan jaket biru, berjalan berbaris satu-satu bersama dua pria yang tidak dikenal. Salah satu pria tersebut digambarkan sebagai orang Kaukasia dengan kulit pucat berusia antara 30 hingga 40 tahun. Individu kedua mengenakan penutup wajah hitam yang mungkin merupakan bagian dari mantel, shawl, atau balaklava. Penampakan kedua terjadi beberapa bulan kemudian pada tanggal 1 November dan menunjukkan Charlene berada di Corrington, Cardiff sekitar pukul 17.30. Dia mungkin terlihat di depan asda dekat meja keamanan. Kali ini dia terlihat bersama seorang balita dan seorang wanita dengan rambut pendek yang diwarnai merah anggur. Ketiganya meninggalkan supermarket bersama-sama. Meskipun ada laporan penampakan yang belum dikonfirmasi ini, polisi mengatakan tidak ada satupun yang dapat membuktikan bahwa Charlene masih hidup. Kasus ini sejak itu menjadi buntu. Penampakan-penampakan tersebut belum dikonfirmasi, dan kecurigaan masih ada bahwa anggota masyarakat mungkin tahu lebih banyak daripada yang mereka ungkapkan. Keluarga bersikeras mereka tidak akan berhenti sampai mereka mengetahui apa yang terjadi padanya. Dan polisi tetap berdedikasi serta telah meningkatkan kasus orang hilang ini menjadi penyelidikan yang lebih disorot. Crime Stoppers sejak itu menawarkan hadiah sebesar 2.000 pound untuk mendorong siapapun yang memiliki informasi agar mau memberikan informasi. Penyelidikan tersebut kemudian mengarah pada penangkapan seorang pria berusia 45 tahun yang kemudian dibebaskan dengan jaminan tanpa ada pembaruan lebih lanjut. Charlene dikatakan memiliki tato naga yang khas di punggungnya seperti yang terlihat pada kamera CCTV. Penampakan terakhir di kamera menunjukkan rambut Charlene disanggul dan mengenakan atasan gelap tanpa tali. Informasi mengenai keberadaan orang hilang ini dapat disampaikan ke Crime Stoppers di 0800 555 111. Nomor 13. Claudia Elizabeth Lawrence lahir pada bulan Februari 1974 di Melton, Yorkshire. Dia bersekolah di sekolah swasta York College for Girls dan kemudian melanjutkan ke sekolah tata boga hingga lulus sebagai seorang koki. Dia bekerja di restoran dan hotel di seluruh York, tetapi jam kerja dapur yang panjang membuatnya memiliki waktu terbatas untuk keluarga dan teman-temannya. Pada tahun 2006, Claudia menjadi koki di Guthrie College, Universitas York. Pekerjaan itu memungkinkannya membeli rumah sendiri pada tahun 2007, sebuah rumah deret kecil di Hamworth, sekitar 3 mil dari tempat kerjanya. Majikannya menggambarkannya sebagai orang yang dapat diandalkan, dan setelah pindah ke sana, dia menghabiskan malam di pub Nags Head dan kadang-kadang berlibur ke Siprus, di mana dia mencari peluang kerja. Pada tanggal 18 Maret 2009, Claudia bekerja pada shift pukul 6 pagi di Guthrie dan keluar sekitar pukul 2 siang. CCTV kampus menunjukkan Claudia pergi dengan berjalan kaki hanya beberapa menit kemudian. Sekitar pukul 3 sore, kamera lain merekam Claudia di dekat sebuah toko di Melrose Gate dekat rumahnya, dan seorang tetangga dilaporkan melihatnya di sekitar sana. Malam itu, Claudia berbicara dengan kedua orang tuanya melalui telepon. Dia terdengar normal dan sangat antusias dengan rencana hari ibu yang akan datang bersama ibunya. Dia bilang dia sedang di rumah dan berencana tidur lebih awal karena dia harus berjalan kaki ke tempat kerja sebelum jam 5 pagi keesokan harinya, karena mobilnya sedang diperbaiki. Orang tuanya menerima pesan teks terakhir darinya pada pukul 9:12 malam. Sejak saat itu, tidak ada yang melihat atau mendengar kabar dari Claudia. Pada pukul 6 pagi keesokan harinya, wanita berusia 35 tahun itu tidak masuk kerja. Manajernya menelpon, tapi panggilannya masuk ke pesan suara. Claudia juga seharusnya bertemu dengan temannya, Susie Cooper, malam itu, tapi dia tidak pernah datang.
Susi yang tahu bahwa Claudia sering menggunakan telepon, mencoba menelponnya berulang kali tapi tidak bisa menghubunginya. Keesokan paginya, Susi menghubungi teman-teman mereka, termasuk pemilik Nexthead, lalu memberitahu orang tua Claudia. Ayahnya, Peter, menelpon Guthrie College dan mengetahui bahwa Claudia telah absen kerja pada tanggal 19 dan 20 Maret. Pada pukul 2 siang tanggal 20 Maret, polisi North Yorkshire dihubungi dan laporan orang hilang pun dibuat. Awalnya, polisi enggan menanganinya secara mendesak karena tidak ada tanda-tanda kekerasan atau keributan yang jelas. Namun petugas tetap memeriksa rute yang biasa dilalui Claudia. 5 minggu kemudian, kasus ini ditingkatkan menjadi penyelidikan besar yang menyita perhatian publik di tengah kecurigaan bahwa telah terjadi kejahatan serius. Salah satu rekaman CCTV penting menunjukkan seorang pria tak dikenal berlama-lama di gang belakang rumah Claudia. Namun meskipun sudah ada imbauan berulang kali, pria itu tidak pernah berhasil diidentifikasi. 4 pelanggan tetap dari Nexthead kemudian ditangkap, tetapi Crown Prosecution Service menolak untuk menuntut karena kurangnya bukti. Hilangnya Claudia Lawrence masih belum terpecahkan dan siapapun yang memiliki informasi diminta untuk menghubungi kepolisian North Yorkshire di 101 atau Crime Stoppers di 0800 555 111. Nomor 12. Dalam kasus Rowena Walker, tidak banyak informasi pribadi yang telah dirilis, termasuk latar belakang atau hubungannya. Hal pertama yang kita ketahui tentang wanita berusia 39 tahun dari Christchurch ini adalah bahwa dia menghilang, dan pencarian terhadap dirinya serta informasi mengenai kasusnya masih berlangsung. Rowena terakhir kali terlihat pada tanggal 14 April 2025 di sebuah toko yang terletak di Jalan Bassett, Christchurch. Dia terlihat bersama seseorang yang tidak dikenal di kamera keamanan toko tersebut. Baru pada tanggal 22 Oktober, anggota keluarga diberitahu bahwa tidak ada yang melihat atau berkomunikasi dengannya selama cukup lama. Karena khawatir, ibunya melaporkan bahwa dia hilang. Terakhir kali anggota keluarga mendengar kabar darinya, Rowena memberitahu mereka bahwa dia sedang menginap di rumah seorang teman. Itu terjadi sehari sebelum dia menghilang. Operasi pencarian langsung dilakukan, dan temuan-temuan tersebut membuat para penyelidik mencurigai adanya tindak kejahatan yang terlibat. Penegak hukum menemukan bahwa Rowena tidak meninggalkan jejak digital apapun saat dia menghilang, sehingga menyulitkan penyelidikan. Tanpa cara untuk melacak pergerakannya, polisi semakin khawatir terhadap keselamatan dirinya. Mereka berspekulasi bahwa wanita yang hilang tersebut mungkin berada di zona merah pemukiman, sebuah area di Christchurch seluas 630 hektar yang dianggap tidak stabil akibat gempa bumi. Area tersebut sangat rimbun dengan vegetasi dan sejak itu telah diubah menjadi ruang hijau transisi dengan area rekreasi. Teori tersebut memicu pencarian besar-besaran di zona merah, termasuk 30 staf, drone, perahu, dan anjing pelacak polisi. Tim-tim ini fokus pada area di mana sesuatu bisa disembunyikan atau disamarkan. Pada bulan April tahun ini, beberapa barang yang menjadi perhatian ditemukan dan saat ini sedang diuji untuk menentukan apakah barang-barang tersebut terkait dengan hilangnya Rowena. Keadaan seputar hilangnya dia masih belum jelas. Pria yang bersamanya masih belum teridentifikasi dan dia masih dinyatakan hilang. Para penyelidik memperluas pencarian mereka ke wilayah sekitar juga, termasuk Waikato, Canterbury, dan Tasman. Marina dikenal suka bepergian, tetapi dia selalu tetap berkomunikasi dengan keluarganya, terutama anak-anaknya, setiap kali dia bepergian. Pria tak dikenal yang terlihat bersamanya dalam rekaman CCTV saat ini masih menjadi petunjuk utama dalam penyelidikan. Namun orang tersebut belum juga muncul. Informasi terkait hilangnya orang ini dapat disampaikan ke polisi setempat di 105 atau diberikan secara anonim melalui Crime Stoppers di 0800 555 111 nomor 11. Jessica Zarensky yang berusia 30 tahun tinggal bersama neneknya di Bosley Park, Sydney Barat. Orang-orang terdekat menggambarkan dia sebagai wanita yang cantik, lembut, dan mudah disukai. Dia juga dikenal sering berkeliaran dan kadang-kadang mendekati orang asing untuk meminta tumpangan atau sebatang rokok. Kerabatnya mengatakan dia mengalami masalah kesehatan mental, meskipun dia tampak mampu mengatasinya. Dia terakhir kali terlihat oleh keluarganya di Bosley Park pada pukul 10 malam tanggal 25 November 2022. Setelah itu, dia menghilang, hanya sesekali muncul di rekaman CCTV. Penampakan pertama yang terkonfirmasi terjadi 3 hari kemudian, pada tanggal 28 November pukul 8.35 malam. Ketika rekaman menunjukkan dia berjalan ke selatan di sepanjang Zadro Avenue di Bosley Park. Malam itu juga, dia terlihat di luar sebuah klub di Prairieville Road, lalu di tempat parkir Greenfield Tavern di Greenfield Park. Sekitar 10 menit kemudian, dia terlihat pergi dengan sebuah Holden Commodore station wagon berwarna biru, yang kemudian menjadi pusat penyelidikan.
Polisi melacak kendaraan tersebut melalui rekaman keamanan hingga pukul 9.00 pagi keesokan harinya ketika kendaraan itu terlihat di sebuah SPBU Empel di Horsley Park. Seorang pria berusia 40 tahun yang kemudian diidentifikasi sebagai Paul Jones keluar dan mengisi bahan bakar kendaraan tersebut. Dia bertemu dengan Jessica malam itu dan tidak diketahui memiliki hubungan sebelumnya dengan Jessica. Jones juga masuk ke dalam toko dan membeli rokok serta 2 botol minuman ringan. CCTV tampak menunjukkan seseorang di kursi penumpang mengenakan atasan oranye yang diyakini adalah Jessica, yang sebelumnya terlihat mengenakan pakaian yang sama. Penyelidik juga memperhatikan ada ranting yang tersangkut di pintu penumpang yang sebelumnya tidak terlihat dalam rekaman kendaraan tersebut. Lebih dari 1 jam kemudian, mobil yang sama terekam melaju ke arah barat di Great Western Highway, namun kini kursi penumpangnya kosong. Pada November 2023, penyelidik mengungkapkan bahwa mereka telah menemukan Jones dan melakukan pemeriksaan forensik pada kendaraan tersebut, namun tidak menemukan bukti yang berguna. Jones telah disebut sebagai orang yang menjadi perhatian penyelidik, meskipun selain rekaman CCTV, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa dia telah menyakiti Jessica. Hilangnya Jessica Zarensky tetap mencurigakan dan belum terpecahkan, dengan penyelidik mempertimbangkan kemungkinan adanya tindakan kriminal. Dia digambarkan sebagai wanita Kaukasia berambut pirang, bertubuh kurus, dan memiliki tinggi 5 kaki 6 inci. Dia memiliki tato di jari telunjuk kanan, bagian dalam pergelangan tangan kiri, dan bagian belakang lehernya. Dia terakhir terlihat mengenakan atasan oranye, legging hitam, dan sepatu tanpa hak. Siapapun yang memiliki informasi dapat menghubungi polisi Fairfield atau Crime Stoppers di 1-800-30. Hadiah sebesar $500.000 telah ditawarkan untuk informasi yang mengarah pada keberadaan Jessica. Nomor 10. Mulai pertengahan tahun 2000-an, komunitas Longfellow di Minneapolis, Minnesota telah melaporkan bahwa mereka mengalami suatu peristiwa yang tak kunjung berhenti dan terus menghantui mereka. Longfellow Boom, sebagaimana namanya, telah menjadi topik pembicaraan selama beberapa dekade. Namun laporan langsung ke polisi Minneapolis baru mulai muncul belakangan ini, seiring warga di daerah tersebut semakin khawatir dengan suara-suara misterius yang menggema di lingkungan mereka. Menurut para penduduk, ledakan dahsyat yang tak bisa dijelaskan dan digambarkan begitu keras hingga rumah bergetar telah mengguncang jendela mereka dan membangunkan mereka dari tidur dalam ketakutan. Secara umum, suara-suara tersebut biasanya terjadi pada malam musim panas, dengan nada yang lebih rendah dan sangat berbeda dari suara tabrakan mobil atau senjata api. Meskipun sudah dilakukan beberapa penyelidikan, pihak berwenang belum mampu memecahkan misteri ini dan hanya memberikan dugaan-dugaan saja. Pada tahun 2010, ledakan misterius tersebut dikaitkan dengan kembang api. Kantor polisi distrik ketiga menjelaskan bahwa meskipun kembang api dan trafo yang meledak mungkin bisa menjelaskan sebagian suara tersebut, sebagian besar di antaranya tetap tidak dapat dijelaskan. Warga Longfellow mulai membicarakan fenomena tersebut di antara mereka sendiri melalui forum obrolan, dengan penduduk setempat yang masih menganalisis topik ini hingga hari ini. Salah satu forum obrolan online, Nextdoor, membahas kejadian-kejadian tersebut, mempertanyakan apakah ada orang lain yang mendengar ledakan tadi malam dan apa sebenarnya itu. Dan beberapa orang bertanya-tanya dari mana asalnya. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti itu selalu sama. Ledakan gas selokan di dekat sungai, kereta api di sekitar, militer, atau trafo yang meledak. Ini hanyalah beberapa ide yang telah diajukan, tapi tak satu pun yang tampaknya benar-benar meyakinkan. Anggota Dewan Kota, Departemen Kesehatan, Departemen Kepolisian, FBI, bahkan ahli balistik telah mencoba dan gagal mencari tahu apa sebenarnya ledakan-ledakan itu. Jurnalis investigasi juga telah tertarik pada fenomena ini, mengeksplorasi setiap kemungkinan, namun tetap saja tidak menemukan jawabannya. Sebuah proyek triangulasi dilakukan di antara Minneapolis dan bandara utama untuk menentukan asal suara-suara tersebut. Namun, meskipun kita sudah menggunakan teknologi pemantauan terbaik, sumbernya tetap tidak diketahui. Dengan semua sektor yang berbeda ini tidak mampu menentukan penyebabnya, dentuman Longfellow justru menjadi semakin mengkhawatirkan dan semakin misterius. Anggota Dewan Andrew Johnson juga telah mendedikasikan diri untuk mencari tahu penyebab suara-suara mengganggu tersebut. Dia sering berbicara kepada warga Longfellow, menyatakan bahwa Dewan mengetahui dentuman keras yang terjadi dan mereka sedang menyelidikinya. Pada tahun 2018, dia membuat postingan di Facebook yang menyatakan bahwa tim pemadam kebakaran bahkan telah dikerahkan, tetapi mereka tidak menemukan apa-apa. Johnson melaporkan bahwa meskipun fenomena ini telah berulang selama bertahun-tahun, tampaknya tidak ada yang pernah menyaksikan sumbernya. Namun, kondisi cuaca telah dikesampingkan sebagai sumbernya.
Pihak berwenang setempat juga belum menerima laporan penggunaan dinamit di daerah tersebut dan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa bahan peledak benar-benar diledakkan. Teori lain termasuk penerbangan rahasia NORAD atau adanya patahan di bawah sungai terdekat. Namun sekali lagi, bukti sangat minim. Nomor 9. Pemisahan antara bahasa Armenia Timur dan bahasa Armenia bukanlah konsep yang muncul secara acak. Hal ini diprakarsai oleh Kacatur Abovian, seorang pendidik, ilmuwan, penulis, penyair, dan filsuf, melalui karya besarnya, Wounds of Armenia. Dianggap sebagai bapak sastra Armenia modern, Abovian lahir di desa kecil Kanakert pada tahun 1809, keturunan keluarga Bakharian, salah satu dari 5 keluarga Armenia yang memerintah wilayah tersebut. Bosan dengan pendidikan gerejawi, Abovian meninggalkan ajaran kependetaan dan pindah ke Tiflis untuk mempelajari studi Armenia dan bahasa-bahasa. Ia lulus 4 tahun kemudian pada tahun 1826, dan saat Perang Rusia-Persia, ia bertemu dan berteman dengan seorang profesor Eropa, Frederick Perret, yang membantunya masuk ke Universitas Dorpat. Beberapa tahun kemudian, Abovian kembali ke tanah airnya, namun ia sangat terganggu oleh penindasan terhadap bangsanya. Ia juga resah dengan terbatasnya budaya intelektual masyarakat secara keseluruhan. Dan untuk melawan pikiran-pikiran yang mengganggu itu, ia mulai menulis. Dan ia menulis dengan sangat produktif, mengeksplorasi berbagai isu melalui beragam gaya, termasuk puisi, prosa, dan esai. Namun Abovian tidak hanya tertarik untuk mempublikasikan gagasannya demi dirinya sendiri. Ia ingin karyanya dibaca dan dipahami. Untuk memastikan hal ini, ia membuat sebuah rencana. Untuk menulis dalam bahasa para pembaca, yang dalam hal ini adalah bahasa Armenia sehari-hari, bukan bahasa klasik. Wounds of Armenia adalah hasil dari gagasan ini, ditulis pada tahun 1841 dan diterbitkan secara anumerta pada tahun 1858. Namun tidak ada yang benar-benar tahu kapan atau bagaimana Abovian meninggal, karena pada tahun 1848 ia secara misterius menghilang pada usia 38 tahun. Sebuah peristiwa yang pada akhirnya menutupi karya-karyanya. Pada tanggal 14 April tahun itu, sang penulis meninggalkan rumahnya pada dini hari untuk berjalan-jalan seperti biasa, meninggalkan istrinya Amelia di rumah bersama anak-anak mereka, Varden dan Adelaide. Jam demi jam berlalu, berubah menjadi hari, lalu menjadi minggu. Tanpa alasan yang jelas, Amelia menunggu selama sebulan sebelum melaporkan suaminya hilang. Ketika kabar menyebar bahwa penulis hebat itu telah menghilang secara misterius, masyarakat pun panik. Namun meskipun telah dilakukan banyak pencarian, tidak ada jejak Abovian yang ditemukan. Penulis tersebut diketahui memiliki musuh dari Persia dan Turki, sebagai akibat langsung dari tulisan-tulisannya yang kontroversial yang telah membangkitkan rasa patriotisme di kalangan orang Armenia yang hidup di bawah kekuasaan Persia dan Rusia. Tragisnya, tidak ada seorang pun, termasuk sejarawan dan ahli, yang mengetahui apa yang terjadi pada Abovian pagi itu. Dia pergi dari rumah dan tidak pernah kembali. Kehilangannya tetap menjadi misteri hingga hari ini. Kasus klasik ketika tidak semua keping teka-tekinya tersedia. Kacader Abovian menulis novel, cerita, drama, dan karya seni. Dia juga membuat puisi dan fabel, serta merupakan penulis Armenia pertama yang pernah menulis sastra untuk anak-anak. Puisi-puisinya dipenuhi dengan satir yang sering mengkritik birokrasi. Dia percaya bahwa setiap orang memiliki kemampuan untuk berkembang, sebuah pandangan yang, bersama dengan usahanya untuk mereformasi sistem pendidikan, membuatnya terasing dari kalangan elit Armenia. Tetapi karya-karyanya berperan dalam perkembangan sastra Armenia Timur, meskipun sebagian besar karyanya baru diterbitkan setelah ia menghilang. Nomor 8. Dengungan yang mengerikan adalah fenomena yang terus menimbulkan keresahan di banyak bagian dunia. Saking parahnya, hal ini mendorong terciptanya sebuah basis data yang disebut World Ham Map and Database Project. Kasus yang paling terkenal dan terdokumentasi dengan baik adalah kasus dengungan Taos yang mengganggu penduduk Taos, New Mexico. Menurut sebuah studi, hanya 2% dari populasi di daerah tersebut yang benar-benar bisa mendengar frekuensi itu. Pada tahun 2006, dibuat serangkaian rekaman tentang dengungan Auckland yang terdengar di Selandia Baru. Contoh populer lainnya dari suara-suara yang tak bisa dijelaskan ini adalah dengungan Windsor yang dilaporkan oleh penduduk Windsor, Ontario pada akhir tahun 2011. Suara itu digambarkan sebagai getaran rendah yang berdengung. Diperkirakan suara itu berasal dari Pulau Zook. Pada tahun-tahun berikutnya, daerah lain juga akan mengalami suara-suara aneh tersebut. Dan pada tahun 2023, giliran Omagh, ibu kota County Tyrone di Irlandia Utara. Pada tahun itu, para penduduk sulit tidur,
karena mereka menjadi korban tanpa sadar dari dengungan yang selalu terdengar setiap malam di kegelapan. Dengungan itu tampaknya tidak bisa dilacak ke sumber-sumber yang biasa dicurigai. Sementara kasus-kasus sebelumnya menyebut polusi suara dan lalu lintas sebagai penyebab yang mungkin, dengungan Omah berbeda. Tidak seperti kebanyakan kasus lainnya, penduduk Omah menjadi sangat terganggu oleh suara bising yang terus-menerus setiap malam, hingga mereka rela pindah ke kota lain hanya untuk menghindarinya. Dengungan, suara berdengung atau hum digambarkan sebagai suara gemuruh bernada rendah, mirip dengan suara mesin mobil yang sedang menyala saat berhenti. Dan meskipun suara brown noise mungkin bisa membantu mengatasi insomnia dan kecemasan, kali ini justru menjadi gangguan yang membuat frustrasi. Merasa muak dengan dengungan yang tak henti-hentinya, masyarakat menuntut agar Dewan Kota Distrik Omah mengambil tindakan. Mereka bersikeras bahwa sumber suara itu harus ditemukan dan dihilangkan. Namun, meskipun telah mencari, pihak berwenang setempat tidak dapat menemukan titik asal yang pasti. Masalah terbesar dalam menyelidiki misteri ini adalah luasnya area yang terdampak. Area itu terlalu luas, sehingga tidak memungkinkan untuk menurunkan petugas berwenang guna mencari sumber suara dengungan tersebut. Mereka harus menyelidiki setiap jalan, rumah, tempat usaha, sistem saluran pembuangan, stasiun kereta, semuanya secara menyeluruh. Dan itu harus dilakukan dengan peralatan canggih yang memang dirancang khusus untuk melacak suara. Dewan percaya bahwa masalah tersebut mungkin terkait dengan cuaca atau kemungkinan merupakan fenomena musiman yang terjadi pada bulan September, yaitu saat para penduduk mulai menyadari suara tanpa sumber tersebut. Misteri ini menjadi semakin aneh ketika Alex Fagan memutuskan untuk melakukan upaya besar demi mengungkap kebenarannya. Melalui film dokumenter True North di Omaha Ham, Fagan terhubung dengan Emmett McKelton yang juga mencari dengungan barok, serta Jamie Ryan, seorang tukang reparasi dengan beberapa peralatan yang mungkin bisa membantu melacak sumbernya. Film dokumenter itu akhirnya membawa mereka ke sebuah pabrik yang mereka yakini sebagai tempat asal suara bising yang mengganggu tersebut. Namun alasan hukum mencegah Fagan untuk menyebutkan nama pabrik tersebut, dan pihak berwenang setempat juga gagal memastikan apakah tempat itu benar-benar sumbernya. Anehnya, hanya beberapa minggu setelah Fagan mengumumkan bahwa dia yakin kasus tersebut telah terpecahkan, suara dengungan Omaha itu menghilang dan tidak pernah terdengar lagi sejak saat itu. Number 7. Di kawasan yang dibatasi oleh Manitowoc, Wisconsin, Ludington, Michigan, dan Benton Harbor, Michigan, terdapat segitiga bermuda di danau-danau besar, yang lebih dikenal sebagai Segitiga Michigan. Ini adalah wilayah perairan yang menyeramkan, yang telah menjadi tempat terjadinya sejumlah kasus hilangnya kapal, pesawat, dan orang-orang, semuanya menghilang tanpa penjelasan, dan sebagian besar tidak pernah muncul kembali dari kedalaman. Kejadian hilangnya yang terdokumentasi paling awal di Segitiga Michigan terjadi pada tahun 1679 ketika Le Griffin, sebuah kapal yang dibangun untuk bisnis perdagangan bulu, berlayar di Danau Michigan. Kapal itu menuju ke Fort Frontenac, sebuah pos perdagangan dan benteng militer. Kapal itu dipenuhi dengan bulu binatang dan persediaan yang harus dikirimkan ke ujung selatan danau. Rute Le Griffin akan membawanya melewati Segitiga Michigan, tetapi kapal itu tidak pernah berhasil keluar. Mereka yang ditempatkan di pos itu menunggu hampir sebulan sebelum menyadari bahwa kapal tersebut tidak akan pernah tiba. Le Griffin tidak pernah terlihat lagi. Pada bulan Mei tahun 1891, kapal pengangkut kayu yang dikenal sebagai Thomas Hume meninggalkan dermaganya di Chicago dengan ruang kargo penuh kayu. Kapal ini bukan satu-satunya yang berada di perairan hari itu, karena beberapa kapal lain juga sedang melakukan perjalanan melintasi laut. Menurut catatan awak kapal lain, ketika Thomas Hume mencapai wilayah Segitiga Michigan, awan gelap mulai muncul di kejauhan. Kapal itu tidak pernah sampai ke tujuannya, dan tidak satupun serpihan kayu apung milik kapal tersebut yang pernah terdampar di pantai. Kapal lain yang telah lewat, Thomas Hume, bernama Ruth Simmons. 2 dekade setelah hilangnya kapal tersebut, kapal itu berlayar lagi di rute yang sama. Kapal itu mengangkut pohon Natal. Di tengah perjalanan, kru mengibarkan bendera tanda bahaya saat mereka melewati stasiun penyelamatan Kewaunee. Stasiun tersebut mengirimkan perahu penyelamat yang segera melakukan pengejaran, tetapi mereka kehilangan jejak kapal itu dan Ruth Simmons kemudian dinyatakan hilang. Pada tahun 1937, George Donner menjadi kapten sebuah kapal yang membawa batu bara di ruang kargonya. Donner sedang menuju Port Washington, Wisconsin, dan semuanya tampak berjalan lancar sampai suatu malam, sang kapten masuk ke kabinnya untuk beristirahat, mengunci pintu dari dalam. Saat kapal mendekati tujuannya, perwira pertama pergi membangunkan Donner dari tidurnya,
namun mendapati pintu kabin terkunci dan tidak ada jawaban dari dalam. Setelah mendobrak pintu, para awak kapal menemukan kamar kapten kosong. Meskipun pencarian menyeluruh telah dilakukan di kapal, Donner tidak pernah terlihat lagi, dan apa yang terjadi padanya tetap menjadi misteri. Pada tahun 1950, penerbangan 2501 menjadi korban berikutnya dari segitiga Michigan tanpa pernah menyadarinya. Penerbangan itu sedianya terbang dari New York ke Seattle dengan 58 penumpang di dalamnya. Beberapa jam berlalu tanpa tanda-tanda pesawat, sehingga memicu misi pencarian dan penyelamatan. Potongan kecil dari pesawat ditemukan di air, tetapi tidak ada tanda-tanda struktur utuhnya sendiri. Penjaga pantai juga mencari di perairan, tetapi akhirnya pencarian itu dihentikan dan pesawat beserta seluruh penumpangnya dinyatakan hilang. Pada bulan Juli 1998, Donald Scheller naik ke dalam Aero Aero L-39 Albatros 2 kursi, sebuah pesawat latih jet bermesin tunggal. Scheller adalah seorang pilot veteran yang berencana untuk ikut serta dalam pertunjukan udara pertamanya di Traverse City, Michigan. Di kursi penumpang duduk Donovan Rodriguez, seorang instruktur penerbangan. Pukul 6 sore ketika Scheller menghubungi ruang kontrol melalui radio, melaporkan bahwa ia sekarang berada 27 mil dari Bandara Cherry Capital, tempat ia berangkat, dan bahwa ia akan kembali ke bandara yang sama. Namun pesawat itu tidak akan kembali. Sebaliknya, para pengendali melihat pesawat jet itu lenyap secara menyeramkan dari radar dengan Scheller dan Rodriguez di dalamnya. Struktur mirip pesawat telah terdeteksi oleh peralatan sonar dalam beberapa tahun terakhir di sekitar wilayah tersebut. Namun penyelaman lanjutan di lokasi itu menunjukkan bahwa tidak ada satupun dari formasi ini yang merupakan pesawat yang hilang itu. Segitiga Michigan terus memakan korban dan kian menambah reputasi buruknya, menjadi setara dengan legenda segitiga Bermuda. Dan seperti halnya dengan wilayah misterius ini, para ahli masih belum bisa sepakat tentang apa yang menyebabkan hilangnya orang-orang secara aneh dan tiba-tiba ini. Number 6. 6. Minoa, sebuah budaya yang paling dikenal karena mitos dan legenda mereka, yang paling populer adalah kisah Theseus dan Minotaur, merupakan peradaban zaman perunggu di Kreta. Budaya ini berkembang pesat dari sekitar tahun 3000 sebelum Masehi hingga lenyap secara misterius pada tahun 1100 sebelum Masehi. Nama masyarakat ini berasal dari kata Minos, yang merujuk pada salah satu dari dua pilihan. Minos bisa jadi adalah gelar yang diberikan kepada seorang penguasa dinasti, atau merupakan nama seorang tokoh berpangkat tinggi di Kreta, yang juga memiliki tempat dalam legenda Yunani. Di pantai yang cerah di pulau terbesar Yunani, bangsa Minoa membangun istana-istana megah mereka, menciptakan seni yang luar biasa, dan membangun jaringan perdagangan mereka di seluruh Mediterania. Budaya ini tampaknya memiliki kecintaan terhadap alam, yang terlihat dari adegan-adegan penuh warna dalam karya seni mereka yang menggambarkan lumba-lumba, burung, ikan, dan bunga. Berbeda dengan banyak budaya kuno lain dalam seni Minoa, perempuan digambarkan berada di posisi tinggi dan sebagai sosok penting, dengan beberapa ahli menyarankan bahwa mereka mungkin bersifat matriarkal. Hal yang juga tidak biasa untuk peradaban kuno adalah bahwa budaya ini menunjukkan minat yang besar terhadap kebersihan. Istana-istana di Kreta menunjukkan tingkat kecanggihan tertentu yang tidak akan diduga sebelumnya. Istana-istana tersebut dilengkapi dengan sistem perpipaan, kamar mandi, toilet, dan saluran pembuangan. Bangsa Minoa adalah salah satu budaya kuno pertama yang mengeksplorasi sistem sanitasi kuno, yang menunjukkan bahwa taraf hidup dan status ekonomi mereka tinggi. Namun, sekitar 3.500 tahun yang lalu, bangsa Minoa di Kreta harus menghadapi bencana yang mematikan. Tanah mulai bergetar, sebuah peringatan bahwa gunung berapi di Pulau Thera yang berada di dekatnya akan segera meletus. Dan memang itulah yang terjadi. Letusan gunung berapi yang dahsyat itu memicu tsunami yang menuju ke pantai Kreta. Istana-istana hancur akibatnya, dan masyarakat pun tercerabut dari akarnya. Peristiwa itu terjadi pada tahun 1450 sebelum Masehi, menurut catatan sejarah kuno. Konon, peristiwa itu menjadi awal kedatangan bangsa Mykenae yang tampaknya mengambil alih Kreta. Namun tampaknya bukan itu yang sebenarnya terjadi. Menurut penelitian terbaru, letusan gunung berapi itu mungkin terjadi jauh sebelum runtuhnya bangsa Minoa, dengan beberapa ahli memperkirakan tanggalnya antara tahun 1565 dan 1501 sebelum Masehi. Studi lain menyatakan bahwa peristiwa itu terjadi antara tahun 1609 dan 1560. Dan kesimpulan akhirnya dengan probabilitas 95,4% menempatkan letusan tersebut antara tahun 1602 dan 1502. Ini berarti waktu invasi bangsa Mykenae dan waktu letusan tidak ada hubungannya. Begitu juga letusan tersebut tidak memusnahkan bangsa Minoa.
Para arkeolog juga telah menemukan bukti lebih lanjut yang menunjukkan bahwa bangsa Minoa telah mempersiapkan diri untuk invasi semacam itu. Pada akhir zaman perunggu, satu kecenderungan tampak sangat jelas dalam peradaban ini. Mereka mulai terlibat dalam proyek konstruksi yang dirancang untuk persiapan perang. Perubahan mendadak ini menghasilkan pembangunan tembok pertahanan dan menara. Namun, sebagian besar serangan oleh bangsa Mykenae terjadi di laut. Itulah sebabnya tampaknya tidak ada bukti arkeologis yang pasti tentang invasi tersebut. Dengan bukti-bukti baru atau ketiadaannya, serta teknik penanggalannya lebih baik, pertanyaan mengenai kejatuhan bangsa Minoa tetap ada, dengan hanya teori-teori yang ditawarkan sebagai jawabannya. Nomor 5. Itu terjadi di Nuremberg tahun 1828 ketika misteri sejarah yang paling membingungkan dan terkenal terungkap. Alih-alih sebuah kehilangan yang tak terjelaskan, melainkan kemunculan seorang bocah aneh yang membingungkan. Kisah Kaspar Hauser yang mengaku telah menghabiskan sebagian besar hidupnya terkurung di ruang bawah tanah gelap hanya ditemani seekor kuda mainan, tak pernah berhenti menarik perhatian para pendengar. Seaneh dan selangka apapun kisah Kaspar terdengar, dia bukan satu-satunya. Beberapa tahun setelah peristiwa ini, Jerman mengalami kejadian deja vu ketika seorang individu misterius lainnya muncul di sebuah desa kecil yang terletak jauh dari jalan raya besar dan terpencil dari kota-kota besar yang ramai. Pada tahun 1850, pihak berwenang Jerman menjadi tertarik dengan kemunculan tiba-tiba seorang pria yang tidak mereka kenal di distrik Lebus dekat Frankfurt an der Oder. Digambarkan berbicara dalam bahasa Jerman yang terbata-bata dan memiliki ciri-ciri asal Kaukasia, orang asing tersebut dibawa untuk diinterogasi. Dengan petugas desa bertanya-tanya apakah dia hanyalah penipu biasa atau ada sesuatu yang lebih dari kisahnya. Saat diinterogasi oleh wali kota, pria itu mengaku bernama Jofar Foran dan berasal dari negara Laserea yang terletak di Sakrea. Namun, tidak ada satupun dari tempat-tempat tersebut yang benar-benar ada. Ditegaskan bahwa Foran tidak bisa berbicara bahasa Eropa manapun, kecuali sedikit bahasa Jerman yang banyak salahnya. Dia membaca dan menulis dalam bahasa yang dia sebut sebagai Laserian dan Abramian, yang terakhir dia klaim sebagai dialek dari ordo keagamaan. Forin menjelaskan bahwa dia mempraktikkan agama Kristen, yang dia sebut sebagai Ispasian. Ciri lain yang ada semata-mata karena ketetapan Forin. Dia menjelaskan bahwa Ispasian adalah agama Kristen dalam bentuk dan doktrin, dan berasal dari tanah Sakrea, salah satu dari 5 wilayah besar di bumi bersama dengan Aflar, Aslar, Oslar, dan Uplar. Tidak satu pun dari wilayah tersebut yang dikenal dalam geografi modern. Forin memberitahu pihak berwenang bahwa dia tiba di daerah itu untuk mencari saudara laki-lakinya yang telah lama hilang dan tidak disebutkan namanya. Dia diduga memiliki pengetahuan geografi yang cukup luas dan telah melakukan perjalanan laut untuk mencari saudaranya ketika kapalnya karam. Namun orang asing itu tidak bisa merinci di mana dia terdampar. Dia tidak tahu nama tempatnya, juga tidak bisa menunjukkan rutenya di darat dengan peta atau globe. Asal-usulnya pun tetap tidak diketahui. Konon, Forin akan diam-diam dipindahkan ke Berlin, di mana dia dikatakan akan diperiksa oleh para ilmuwan dan cendekiawan. Tidak ada catatan sejarah yang pasti mengenai kehidupannya atau kematiannya. Pada tahun-tahun berikutnya, para sejarawan telah berusaha tanpa lelah untuk mencari tahu siapa sebenarnya Foron, dari mana asalnya, dan kemana dia pergi. Para ahli berteori bahwa referensi orang asing itu terhadap Sakrea mungkin merupakan salah eja dari Zakaria, sebuah tempat di wilayah Turki. Diduga tempat-tempat yang dia sebutkan mungkin merupakan versinya sendiri dari benua-benua modern. Sakrea adalah Amerika Selatan, Aflar adalah Afrika, Aslar adalah Asia, Oslar adalah Australia, dan Uplar adalah versi dari Eropa. Aspasian, agama yang diklaim diikuti oleh para pria itu, memiliki kemiripan dengan kekristenan, sehingga muncul spekulasi bahwa sistem kepercayaannya hanya memakai nama yang dia ciptakan sendiri. Hal itu juga ditemukan memiliki kaitan dengan tulisan-tulisan tentang invasi Alexander Agung ke Iran. Kesimpulan-kesimpulan ini membuat para sejarawan percaya bahwa Voron mungkin berasal dari Turki. Namun ada beberapa detail yang membantah gagasan ini, sehingga kemunculan mendadak Jafar Voron tetap menjadi misteri yang tak dapat dijelaskan. Nomor 4. Ada kontradiksi aneh dan misterius dalam sejarah awal bumi. Ini adalah masalah astronomi yang begitu membingungkan para ahli hingga bahkan diberi nama. Mereka menyebutnya paradoks matahari muda redup atau masalah matahari muda redup. Dan ini merujuk pada kontradiksi antara adanya air cair di bumi dan dugaan output matahari pada masa awal terbentuknya planet ini.
Konon miliaran tahun yang lalu, karena matahari jauh lebih dingin, orang mungkin berasumsi bahwa air di bumi membeku, udaranya dingin, landscape-nya beku, sebuah bola es yang mengapung di kehampaan. Namun, menurut kristal zirkon kuno yang memiliki tanda-tanda isotop dari interaksi dengan air, bumi sudah memiliki air yang mengalir setidaknya 4,4 miliar tahun yang lalu, ketika output matahari hanya 70% sekuat sekarang. Karena matahari lebih redup, diperkirakan es di kutub akan bertambah, memantulkan lebih banyak sinar matahari, dan mendinginkan planet ini lebih jauh lagi. Namun, bukti dari batuan dan fosil menunjukkan bahwa hal itu tidak terjadi. Bumi kuno itu hangat dan penuh air, menjadi tempat yang nyaman bagi kehidupan bahkan sejak awal mula. Saat ini, fotosfer matahari berada di sekitar 10.000 derajat Fahrenheit, dan suhu ini jauh lebih rendah pada masa lalu. Meskipun panasnya berkurang, bumi tetap memiliki air cair. Dan inilah yang membingungkan para astronom. Bagaimana mungkin matahari redup tetapi bumi tetap hangat? Beberapa hipotesis telah diajukan dengan harapan dapat menjelaskan peristiwa kontradiktif yang aneh ini. Pada tahun 1972, ketika masalah ini pertama kali diangkat oleh Carl Sagan dan George Malone, mereka mengusulkan bahwa gas rumah kaca mungkin menjadi penyebab suhu yang cukup hangat sehingga air tetap dalam bentuk cair. Keduanya menegaskan bahwa konsentrasi gas amonia yang tinggi mungkin berperan dalam fenomena tersebut. Namun sejak itu ditemukan bahwa meskipun amonia adalah gas rumah kaca yang efektif, gas ini dapat dengan mudah dihancurkan di atmosfer di mana ia diubah menjadi nitrogen dan hidrogen. Pemanasan pasang surut adalah teori lain di mana para ahli menyarankan bahwa bulan dulunya jauh lebih dekat ke bumi yang juga berotasi lebih cepat daripada sekarang. Mereka mengatakan bahwa hal ini menyebabkan episode pemanasan pasang surut yang lebih besar. Namun, sebuah studi tahun 2021 mengungkapkan bahwa pemanasan pasang surut mungkin berkontribusi sekitar 10 watt per meter persegi meningkatkan suhu 41 derajat Fahrenheit. Dalam skala waktu 100 juta tahun, yang mana tidak cukup jika dikaitkan dengan paradoks matahari muda yang redup. Sinar kosmik, perubahan awan, dan hipotesis Gaia masing-masing telah dipelajari sebagai solusi yang masuk akal untuk kontradiksi ini, namun tidak ada yang tampak meyakinkan. Ternyata, pengetahuan kita tentang sejarah planet kita tidak sebanyak yang mungkin ingin diyakinkan sebagian orang kepada Anda. Penting untuk diingat bahwa ketika para ahli yang katanya membuat teori yang lebih dikenal sebagai tebakan tentang apa yang mungkin atau tidak mungkin terjadi miliaran tahun yang lalu, tebakan Anda sendiri sama baiknya dengan tebakan mereka. Nomor 3. Ahli biokimia dan penjelajah Peng Xiaomu lahir di Provinsi Guangdong pada tahun 1925. Dia bersekolah di Universitas Pusat Tiongkok yang sekarang dikenal sebagai Universitas Nanjing dan lulus dengan gelar biologi pada tahun 1947. Dia segera bergabung dengan Institut Biokimia Shanghai dan belajar di bawah bimbingan Cao Tianguan. Pada tahun 1956, dia ikut serta dalam beberapa ekspedisi ilmiah ke Xinjiang, di mana dia mendata berbagai spesies flora dan fauna gurun Lopnor. Dia juga mengukur akumulasi kalium. Reputasi Lopnor yang menakutkan tidak cukup untuk menghalangi Peng, yang pernah berkata bahwa sains adalah menempuh jalan yang belum pernah dilalui orang lain. Dikenal sebagai zona terlarang, gurun ini sering mengalami suhu hingga 70 derajat Celcius di musim panas. Sebuah tanah tak bertuan dengan sejarah hilangnya orang-orang yang telah merenggut nyawa beberapa penjelajah. Pasirnya dikenal sering bergeser dan landscape-nya berubah, kadang-kadang memperlihatkan reruntuhan kota kuno yang terlupakan yang dulu pernah berdiri di sana. Pada tahun 1979, pada usia 54 tahun, Peng dipromosikan menjadi Wakil Presiden Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok. Ilmuwan tersebut menghilang pada tahun berikutnya saat memimpin salah satu ekspedisi Lopnor. Awalnya, kelanjutan Perang Dingin membuat eksplorasi tertunda, tetapi pada musim panas tahun 1980, Peng dan timnya yang terdiri dari arkeolog, ahli biologi, ahli kimia, dan ahli geologi kembali ke tanah yang tandus itu. Pemimpin tim tersebut percaya bahwa jika mereka bisa menemukan sumber daya mineral di Lopnor, hal itu akan meningkatkan perkembangan industri Tiongkok yang akan membantu dalam perang yang sedang berlangsung. Ekspedisi itu dimulai dengan lancar, tetapi setelah semua tugas selesai tanpa penemuan yang signifikan, Peng percaya bahwa mereka seharusnya menjelajah lebih jauh ke tenggara di gurun itu. Tim itu setuju dengan enggan meskipun mereka menyatakan kewaspadaan terhadap lingkungan yang berbahaya. Mereka tidak yakin bisa melintasi daerah itu dengan aman, tetapi ekspedisi tetap berlanjut. Pada tanggal 17 Juni, hanya 5 hari setelah perjalanan dimulai dan hanya beberapa hari setelah perselisihan yang tidak disebutkan, Peng akan menghilang.
Tim mulai kehabisan air dan semakin gelisah karenanya. Pada hari itu, sang ilmuwan memberanikan diri masuk ke wilayah yang belum diketahui, meninggalkan sebuah catatan. Catatan itu menjelaskan bahwa dia pergi mencari air, tetapi Peng tidak akan kembali dari usahanya ini. Tim dengan cepat mengerahkan pencarian, berharap menemukan jejak dirinya, tetapi tak ada jejak bahwa ia pernah berada di sana. Antara tahun 2005 dan 2007, beberapa sisa jenazah manusia ditemukan di gurun Lopnor, membangkitkan harapan di komunitas dan keluarga Peng. Setiap kali jenazah tersebut diidentifikasi, terbukti bahwa itu bukan jenazah Peng Jiamu. Pencarian keempat untuk ilmuwan yang hilang itu juga tidak membuahkan hasil, dan dia kemudian dinyatakan sebagai martir revolusioner. Para ahli telah mengeksplorasi berbagai kemungkinan dalam pencarian Peng, termasuk penculikan dan tembelotan, namun tidak ada satupun yang dapat dibuktikan dengan pasti. Nomor 2. Pada bulan November 1930, penjelajah dan penjebak bulu asal Kanada, Joe Labelle, sedang melakukan perjalanan melintasi wilayah barat laut Kanada, yang sekarang dikenal sebagai wilayah Nunavut. Di dalam wilayah tersebut terdapat Danau Anjikuni, yang menjadi penopang bagi permukiman Inuit setempat. Labelle tampaknya sudah dikenal oleh para penduduk desa. Ia pernah mengunjungi daerah itu sebelumnya dan tahu bahwa ia bisa mendapatkan tempat bermalam di permukiman tersebut. Seperti biasa, ia mengharapkan sambutan hangat seperti sebelumnya. Namun saat tiba di desa itu, ia menemukan sesuatu yang sangat tidak biasa. Labelle menemukan makanan sedang dimasak di beberapa gubuk. Bulu-bulu hewan tersimpan rapi, cangkir dan mangkuk tergeletak tanpa tersentuh, dan salju tetap tak terganggu. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, pemukiman kecil itu terasa sunyi mencekam. Labelle berkeliling dengan hati-hati, mencari tanda-tanda keberadaan orang, tetapi tidak ada tanda-tanda pergerakan, dan tidak ada satupun jejak kaki selain miliknya sendiri yang tercetak di lanskap itu. Seluruh desa, tempat 30 pemukim tinggal, kini telah lenyap. 7 anjing kereta luncur ditemukan masih terikat pada tiangnya, beberapa di antaranya kini setengah terkubur salju. Jelas bahwa desa itu ditinggalkan dengan cepat. Orang-orang pergi dengan tergesa-gesa, meninggalkan segalanya dan tidak meninggalkan jejak kemana mereka pergi atau mengapa. Penemuan anjing-anjing itu sangat mengganggu, karena bagi budaya Inuit, di sebuah desa yang sebagian besar terpisah dari masyarakat, mereka adalah penyambung hidup, mitra suci, dan pendukung utama. Anjing-anjing itu digunakan untuk transportasi dan mengangkut sumber daya penting. Namun di sini mereka tergeletak. Saat Labelle melanjutkan perjalanan di desa itu, mendokumentasikan setiap hal yang tidak biasa, dia menemukan satu hal aneh lainnya. Di dekat situ, orang-orang Inuit memiliki sebuah tempat pemakaman. Saat memeriksa area tersebut, sang penjelajah menemukan beberapa makam terbuka yang semuanya kosong. Namun, salju yang baru saja turun menghapus semua jejak campur tangan manusia maupun bekas alat. Labelle diliputi rasa takut yang membuatnya kembali melintasi padang salju yang membeku untuk mencari kantor telegraf terdekat. Ketika tiba dalam keadaan kelelahan, dia mengirim kabar tentang penemuan aneh itu kepada polisi berkuda kerajaan Kanada. Seluruh desa dilaporkan hilang, sehingga memicu penyelidikan besar-besaran. Setibanya di sana, para petugas mengonfirmasi klaim aneh Labelle. Seluruh desa memang benar-benar lenyap, tanpa meninggalkan jejak apapun. Pihak berwenang mulai mencari jasad orang-orang yang pernah mendiami pemukiman itu, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Tak satu pun dari orang Inuit pernah kembali ke desa itu, dan mereka tidak pernah terlihat lagi. Untuk alasan yang tidak diketahui, RCMP menyangkal bahwa insiden itu pernah terjadi, tetapi tenda-tenda kosong dan anjing-anjing yang tertutup salju menjadi bukti yang bertentangan dengan kesaksian tersebut. Nomor 1. Friedrich Wilhelm Ludwig Leichhardt, yang lebih sering disebut hanya sebagai Ludwig Leichhardt dalam dokumen sejarah, adalah seorang penjelajah dan naturalis yang lahir di dekat desa Trebach di provinsi Brandenburg. Dia adalah anak ke-6 dari 8 bersaudara yang lahir dari pasangan Christian Hieronymus Matthias Leichhardt dan istrinya Charlotte Sophie. Ludwig tertarik pada filsafat, bahasa, dan ilmu alam yang ia pelajari di Universitas Göttingen dan Berlin antara tahun 1831 dan 1836. Meskipun telah belajar selama 5 tahun, ia tidak mendapatkan gelar universitas. Ia pindah ke Inggris pada tahun 1837 dan melanjutkan studi ilmu alam di beberapa lembaga serta melakukan kerja lapangan di berbagai negara Eropa. Dari sana, ia akan naik perahu dan berlayar. Penjelajahan paling terkenalnya adalah di Australia bagian utara dan tengah. Pada tahun 1842, ia tiba di Sydney dengan tujuan menjelajahi daerah pedalaman, berharap dapat mempelajari geologi, flora, dan fauna di sana.
Ia juga ingin mengamati metode pertanian. Ia kemudian memulai perjalanan pengumpulan spesimen seorang diri yang membawanya dari Newcastle ke Moreton Bay. Atas undangan Alexander Walker Scott, ia juga mendapat kesempatan untuk menjelajahi Pulau As. Ludwig kembali ke Sydney pada tahun 1844 untuk ikut serta dalam ekspedisi yang didanai pemerintah dari Moreton Bay ke Port Essington. Namun, rencana tersebut gagal, tetapi sang penjelajah enggan untuk pulang ke rumah. Sebagai gantinya, dia sendiri memulai ekspedisi itu dan mengumpulkan beberapa relawan untuk menemaninya. Perjalanan itu berlangsung selama 2 tahun. Sekembalinya, dia mendapatkan hibah pemerintah dan pendanaan swasta untuk ekspedisi kedua. Pada tahun yang sama, kapal-kapal itu kembali meninggalkan dermaga menuju Australia. Kali ini, perjalanan itu membawanya dari Darling Downs ke pantai barat, lalu ke Sungai Swan, dan akhirnya ke Perth. Namun hujan deras, demam malaria, dan kelaparan memaksa ekspedisi itu untuk berbalik arah. Ludwig juga gagal membawa perlengkapan medis dalam perjalanan itu, yang mengakibatkan pemberontakan dan gangguan mental. Setelah pulih dari perjalanan yang gagal dan malaria, Ludwig menghabiskan beberapa minggu untuk meneliti aliran Sungai Condamine. Dan pada tahun 1848, ia berangkat dari Sungai Condamine berencana untuk mencapai Sungai Swan. Tim tersebut terdiri dari Ludwig, 4 orang Eropa, 2 pemandu aborigin, 7 kuda, dan 20 bagal. Pada awal April, rombongan memulai perjalanan besar dari Darling Downs, tetapi kali ini mereka tidak akan kembali. 2/3 perjalanan ekspedisi, termasuk Ludwig Leichhardt, mereka semua secara misterius menghilang tanpa jejak, meninggalkan sebuah misteri yang hingga kini belum terpecahkan. Pada tahun 1855, penjelajah berpengalaman Augustus Charles Gregory memimpin ekspedisi ilmiah di wilayah utara Australia. Tim tersebut berangkat dari Moreton Bay, menjelajahi Sungai Victoria, Ashley, Roper, dan MacArthur. Mereka kemudian menemukan sebuah sungai yang belum terdokumentasi, yang mereka beri nama Leichhardt. Kelompok tersebut kemudian memulai perjalanan pulang melalui Sungai Flinders, Burdekin, Fitzroy, dan Burnett, sebuah perjalanan yang memakan waktu 16 bulan. Pada tahun 1858, Gregory memimpin ekspedisi kedua, kali ini untuk mencari Leichhardt, dengan harapan dapat mengungkap misterinya. Pada bulan Maret, rombongan tersebut bersama para penjelajah pedalaman berpengalaman dan 40 ekor kuda yang masing-masing membawa 150 pon perbekalan, berangkat dari daerah Ipswich dan menuju Sungai Barkley, tempat mereka tiba pada bulan April. Sesampainya di sana, mereka menemukan sesuatu yang sangat tak terduga. Terukir pada sebuah pohon di dekat situ terdapat huruf L, sebuah tanda yang menunjukkan bahwa Leichhardt pernah berada di sana. Sayangnya, ekspedisi tersebut terhambat oleh kekeringan yang sedang berlangsung, memaksa Gregory dan rombongannya untuk menghentikan pencarian dan pergi ke Adelaide. Pada tahun 1864, Duncan McIntyre menemukan 2 pohon lagi yang ditandai dengan huruf yang sama di sepanjang Sungai Flinders. Pada tahun 1900, seorang peternak aborigin menemukan sebuah pelat kuningan berukuran 6 inci dengan tulisan Ludwig Leichhardt 1848. Pelat tersebut terpasang pada popor senjata api yang telah ditinggalkan di sebuah pohon boab. Namun, keaslian penemuan ini baru divalidasi pada tahun 2006. Dan selain huruf L yang diukir di pohon-pohon, itu adalah satu-satunya peninggalan Ludwig yang tersisa. Tidak ada bukti lain dari ekspedisinya yang ditemukan selama bertahun-tahun ini, sehingga nasib ekspedisi Ludwig Leichhardt tetap tidak diketahui. Terima kasih banyak sudah menonton. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol suka. Jangan lupa juga untuk subscribe dan klik lonceng notifikasi agar tetap mengikuti semua unggahan kami selanjutnya. Nama saya Top 5 Unknowns dan sampai jumpa di video berikutnya.